wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayur kali ya. Oke, dan yang pastinya juga kembali lagi ada di siaran bertiga. Yang pasti untuk hari ini tetap dengan ada bintang tamunya, tapi untuk malam hari bintang tamunya berbeda. Betul. Kali ini kita mengajak business woman, entrepreneur online. Tapi karena kan memang bisnis yang lagi digandrungin banget tuh bisnis online kan Kak, betul? Iya. Dulu juga lu pernah juga. Pernah juga sih bisnis jasa online. Oke, yang pasti mungkin teman-teman yang udah melihat kita di Instastory, yang udah mengkepo beberapa Instastory kita, mungkin ada di Instastory-nya Black Mommy, itu juga bahkan ke Kina Torsten, ada juga di beberapa para pendengar kita itu adalah bertiga, itu juga bertiga. Betul. Tema yang kita bawakan itu adalah apa? Temanya adalah aku memilih bahagia. Bukan aku memilih setia. Bukan. Iya. Pupu, Putri. Yes. Mungkin kamu bisa sedikit berdekat ke mic kamu. Jangan bersedikit kere aku karena aku bukan umak engar. Makanya umat tengah ya. Oke, untuk malam hari kita ada bintang tamu kita adalah Pupu, aka Putri Pu ya. Bener. Mungkin ada beberapa teman-teman ataupun juga netizen ataupun juga teman-teman online aku sahabat. Boleh. Hello. Mungkin udah lihat beberapa story kami sebelumnya juga warawiri. Warawiri jualan. Okay. Yaitu dia ini, wanita ini nih, bisnis online apa sih? Aku disengau mencak polip deh. Hello. Oke, langsung aja ini ada Putri Pu ini. Tapi nggak pakai flow. Dia ini bisa dibilang adalah hitsnya dengan salah satu produk yang kita kasih tahu ntar juga. Dan yang pastinya Putri Pu ini dia bisa dikategorikan adalah single fighter ya. Yes, sekali. Single fighter dan juga single parent. Bagus banget suara lo ya. Single parent nggak sih? Apa artinya single parent? Asal jando. Oh, you widow. Black Widow ya, bener dong. Aku window, bukan window. Itu jendela. Oke, kita lagi ngobrol mungkin sedikit serius bisa juga, mungkin buat sadar juga bisa. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, kamu bisa masuk di via WhatsApp kita itu di 0819 1945 513 kali, atau kamu bisa masuk di line kita pribadi masing-masing. Itu mungkin yang kalau ada yang bisa WhatsApp secara pribadi, atau buat komen kalau ada yang bisa langsung masuk ke live kita. Asal jangan lagi utang. Oke, untuk mempersingkat waktu kita. Pasti malam hari ini siaran bertiga itu di Blacky itu dipersembahkan oleh Almas Indonesia. Wih, hebat nih yang judikan nonton aku loh, Kak. Nanti Allah. Iya. Jadi malam hari ini yang udah kita tadi adalah kita dipersembahkan Almas Indonesia. Pengen tahu apa aja itu Almas Indonesia? Kamu harus dengerin kita sampai ke jam 9 malam ini. Dan juga beberapa pertanyaan kita lemparkan langsung ke Mbak Pupu. Betul, boleh dikasih tahu Mbak Pupu kisah-kisah hidup Anda, kenapa Anda bisa mengenal langsung mengenal bisnis Almas ini? Salah pertanyaan nomor itu nomor 2. Nomor 1. Yang pertama, aku kan pelupa. Yang nomor 1 kan. Makanya briefing dulu tadi, biar aku baca aja. Oke, jadi emang benar pertanyaan nomor 1 itu adalah coba ceritakan perjalanan karir Mbak Pupu sebelum gabung dengan Almas Indonesia. Kalau misalnya untuk karir, jangan so cantik ya. Biasa aja. udah bisa beres suara aku tuh bagus. Oke. Kalau dari Almas itu sebelumnya tuh ada produk yang lain dulu sih sebelum Almas itu. Ada ya. Jadi kamu sebelum bergabung dengan Almas Indonesia ini kamu emang karirnya dulu ngapain? Taekwondo dulu. Aku karirnya sama Kak Black dulu kan Kak. Apa itu? Yang itu nyapu. Office Girls. Tidak juga Bukan sih. sayang.
service catering gitu kan. Di suatu perusahaan minyak sama gas. Agak maju dikit ya Black biar Black, suara maju kamu nggak dikit. kecil ya. Masa? Jadi dulu pernah bekerja sebagai penyapu. Bukan, itu sebuah jadi anak buahnya Kak Tata. Oh, anak buahnya Tata. Nah, Itu jadi di salah satu perusahaan yang menggelar minyak ya. Mengelar. Gelar. Minyak tuh di bom. Oh, Inul kali Jadi itu. intinya Pupu ini dulu pernah bekerja di Ya. perusahaan asing sama. Betul. Oh, sama. Dulu Sama. ada satu perusahaan gitu. Setelah itu juga aku pernah jadi supervisor di suatu perusahaan telekomunikasi. Oh. Supervisor Jo aku dulu. Supervisor Aku juga ya. sih. Yono. Itu kemarin jadi supervisornya melamar atau di? Lamar. Berapa lama lo Aku waktu ngajak itu? bosnya dari bawah. Nah. Oh, dari bawah ya. Jangan sebut kemerengnya lah. Berapa lama lu waktu itu sempet di provider itu? Setahun lah. Habis itu kan lagi Setelah merit atau sebelum? merit kapan itu ke merit ya? Oh, gadis. Oh, iyalah. Masih bagus rahim. Oh, pas dijahit. Berapa Kak. jadi berapa tahun kemarin kerja di provider? 1 tahun. 1 tahun. Terus Kalau yang bekerja di tempat yang kemarin sama-sama Black. Hampir 4 tahun. Itu dua agen pembantu ya. Penyalur. Penyalur. Aku di situ 4 tahun sih, dari tahun 2013 sampai 2015. Berapa tahun tuh? 3 tahun, 4 tahun. Kak, aku lolong ngitung, aku ngitung. Ya sekitar 3 tahunan lah. Habis itu setelah itu aku pernah jualan kue. Jualan kue dengan untung sikok bolu tuh cuma 15.000 enggak salah. Tapi jualan kue tuh online juga atau Online juga. atau ngider? Online juga. Dan mungkin kue. Ya, itu kan. Ngider. Pakai sepatu roda begitu. Mungkin ngidernya kletuk-klek. Dan lain saya kue. itu kue Lain apa? kue. ya, apa? Dalam kue itu ada obat. Oh, itu beda kuenya. Kue apa itu sayang? Oke, jadi lumayan banyak ya karir yang pernah kamu jalani sebelum kamu Ya, bergabung dengan Almas Indonesia. Sebelum lulus kuliah juga aku pernah sempet kalau di Medan kan aku dulu kan apa sih namanya tuh Kak, merantau di Medan. Merantau. Nah, jadi awal mulanya itu karena aku Long pernah trip kemarin ya. bukan sayang kuliah, cinta di Oh, situ. kuliah, ya. Tapi gara-gara aku merantau baik-baik, Kino. Yono, kau jangan aku gosip di sini. Baiklah, apapun dibaiklah. Iya. Jadi gara-gara aku merantau di Medan itulah aku kenal usaha ini. Oke. Gitu. Oh, gitu. Jadi awal mulanya tuh karena kawan aku di Medan yang mengenalkan produk ini. Produk ini. Tapi kan kalau misalnya seperti kita ketahui bahwa Almas Indonesia ini banyak menjual produk-produk kecantikan. Apakah kamu tidak terlalu berat untuk menjual produk ini sementara kamu tidak terlalu cantik? Boleh diadu Kak. Wah, ayam apa kau nih? Lah bejengger cah ayam di pojok. Itu jadi awal itu tahun berapa Put? Kalau bisa diingat-ingat kamu mana tuh? kemarin bisa bergabung dengan Almas Indonesia. Tahun lalu, awal-awal tahun Oh, lalu. cuma 1 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun kan, 1 tahun. Tapi kan 1,5 sebelum tahun lagi. produk Almas ini lu sempet mengenal produk kecantikan produk Diet. diet juga kan, slimming gitu kan. Tapi kan karena kemarin terlalu booming, jadi kan mungkin ada yang nggak suka atau apa kan, jadi jarang. Sri Kandi ya, Sri Kandi. Yono. Ya kayak Sri ya. Jadi barang itu tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Oh, tapi sebenarnya barang itu mungkin kalau di barang apa yang kita bahas? Dia uji wong barang ah. Nah, bagus begitu deket-deket. Jadi sorry bagus. Iya, aku pegang bela ya. Tidak, abang Oh, aku gitu. lama udah megang. Enggak. Oh, jadi tapi sebenarnya barang itu masih bisa masih aman gitu kalau Masih dikonsumsi aman, sebenarnya masih aman, ya. ya. Tapi karena di Indonesia belum ada apa ya? Belum ada BPOM dan sebagainya ataupun ada izin ataupun gitu ya. Jadi nggak boleh masuk. Jadi sebelum aku redup, jadi aku Lilin. jadi aku tuh cari Sesuatu. Ya, sesuatu yang bisa menggantikan itu. Jadi aku dan yang punya Almas ini nge-DM aku tuh, ngajak meeting tuh di Kuala Lumpur. Dari sekian orang. Hari ini Yono, meetingnya di luar negeri pakai pribadi chat. Nggak sanggup saya. Sampai akhirnya diajak meeting ke Malaysia. Dan itu banyak yang di DM dan cuman aku yang percaya dengan produk ini. Oh, Oke. mungkin dia melihat sesuatu di diri kamu yang sampai akhirnya kayaknya dipercaya buat menjual Almas Indonesia ini ya.
Untuk Enggak, Kak, capture Bang. Palembang atau bahkan lebih ke Enggak Bang, Sumatera? kalau yang kalau untuk semuanya Tubang apa namanya? Iya Bang, kalau untuk Almas ini sendiri itu Indonesia aku pegang. Oh, Indonesia. Wow, entrepreneur bisnis online. Oke. Sorry masuk ke yang lain selain program diet. Oke. Manis. Tapi pertama kali kamu mengambil produk Almas Indonesia ini, kamu pertama kali itu adalah yang diet tadi ya? Iya. Yang diet sampai akhirnya berhasil booming. Itu prosesnya tuh gimana ya? Jadi kemarin tuh sebelum yang produk sebelumnya itu redup, jadi kan aku menawarkan dulu nih ada produk yang baru nih karena aku tahu bakalan dicekal ini di Indonesia. Oh, begitu. Jadi aku gantilah produk ini dan aku searching juga di apa sih di internet. Almas ini udah 14 tahun dong di Kuala Lumpur. Jadi kan berarti kan bagus. Jadi aku pindah ke sini. Tapi sebelum kamu menjual dengan teman-teman yang ada di Palembang atau mungkin bahkan di Indonesia, kamu makan sendiri nggak? Coba dulu. Cobain sendiri ya. Karena dulu berat badan aku tuh benar-benar gendut banget. Yang habis segendut Black. Karena aku juga pengkonsumsi Segendut suami obat Black. diet, bukan obat apa Minuman. herbal diet ini loh. Oh, dulu kamu sempat coba juga ya. Dan Dulu sempat jualan juga, dan sempat jadi reseller juga. Nanti kita bahas ya gimana sahabat online pengen jadi reseller juga. Terus juga lo mungkin bisa jelasin ini sejenis MLM atau bukan, karena mungkin ada beberapa Jauh lompat pertanyaannya. Iya, ada apa-apa sih. Boleh. Tapi kan mungkin ada beberapa teman-teman yang ngira kayaknya MLM deh. Sebenarnya ini beli putus atau MLM? beli putus. Jadi kayak kita tuh stok barang di rumah. Oke. Jadi jadi misalnya aku kasih harga yang misalnya berapa kayak beli 10 harganya pasti lebih murah dibandingkan belian retail. Oh, kayak gitu. Jadi keuntungan langsung aku kasih ke yang penjual. Tapi banyak ya sampai kalau misalnya kita lihat perjalanan hidup lu itu bisa dibilang menghasilkan untuk menjadi seorang Iya, karena emang bukan yang instan juga, karena kan aku kan benar-benar yang kerja tuh memang benar-benar misalnya untuk beli baju sendiri aku harus kerja gitu kan. Jadi memang dari awal tuh emang hobi nyari duit. Coba deh kalau kita flashback kembali, siapa sih pertama kali klien kamu yang mau membeli produk ini? Teman atau itu adeknya si Akbar Alvaro itu. Oh gitu. Si Dea itu kan anaknya itu satu kelas sama abang kakak. Jadi dia lagi coba treadmill itu kan. Beb mau nggak cobain ini gitu. Apa ini produk Kuala Lumpur, dan ternyata aku pertama kali tuh awal mula aku tuh modal 3 juta itu pakai uang belanja di rumah. Jadi 3 juta tuh aku beliin 10 produknya. 10 produk dan itu langsung habis dalam 2 hari. Keuntungan itu nggak aku pakai lagi, jadi aku pakai lagi modal, begitu. Gitu. Dan tiba-tiba melejit ya, sampai akhirnya ganti mobil. Ganti kulit juga sih, dulu kan hitam. Tidak, sayang. Oke, next pertanyaannya itu adalah, nah kalau sekarang kan memang sih produk ini kan sampai akhirnya booming ya. Dengan boomingnya produk ini akhirnya booming juga lu sebagai owner dari Almas Indonesia yang untuk di capture di Indonesia itu Palembangnya juga ya. Terus menurut lu apakah lu sekarang udah bisa dikategorikan sukses dengan menggunakan usaha ini? Atau kamu nggak pengen bikin toko atau ruko atau gimana, kerja kantornya kayak gimana gitu? Kalau ruko kan kita lagi untuk BPOM sendiri kan kita lagi proses ya, udah didaftarin sama itu kan. Jadi kan kalau untuk izin usaha itu sendiri harus ada BPOM. Oh gitu. Kalau di Kuala Lumpur untuk di Indonesia ya, untuk di Kuala Lumpur udah ada ya. Enggak, kalau di Kuala Lumpur namanya yang minum-minuman diet itu tidak ada KKM, tapi ada izin untuk Apa jual. itu KKM tuh? KKM itu seperti BPOM kalau di Indonesia. Oh gitu. Tapi semua program, semua yang untuk diet itu tidak ada KKM. Nah itu harus diperjelaskan di situ karena memang susah untuk mendapat KKM. Semua yang kayak Herbalife, Herbalife jadi itu tidak pernah akan bisa dapat KKM. Memang peraturan dari situ agak lebih ini. Oke deh, jadi jangan kemana-mana buat para bertiga, saya juga bertiga. Setelah kita akan balik lagi masih tetap dengan Mbak Pupu dari entrepreneur online ya. Yang akan kenapa aku lebih memilih bahagia? Itu ntar ada pertanyaannya. Iya nanti. Kalau kamu udah bahagia belum Black? Alhamdulillah. Coba deh kalau kamu bahagia kamu joget dulu sekarang. Oke, kita kembali lagi di bertiga masih untuk malam hari itu di program Blacky ya. Ini Blacky ini adalah salah satu program kita yang baru untuk Kino dan juga Black, di mana kita akan banyak membahas obrolan Black dan juga Kinoy. Alright, dan juga
ada bilang takut, tapi emang beneran kecil loh kak. Nah baru gedang. Edi kali ya. Jadi gitu. Gigi betul, gigi. Enggak, anyway, karena kita ngebahas soal produknya Alma, jadi Mbak Pupu ini. Ya, Saro. Apaan sih itu? Makanya jangan repot deh. Iya. Aduh ya. Mbak Pupu bakal ngasih giveaway produk Alma. Oke, kita sampai dulu buat Anggi. Halo Anggi. Hai Anggi DJ. Hai Tata, Sheragi dan juga everybody. Everyone. Julian dan everyone. Siapa tuh Julian? Sahabat ya. Siapa sahabat? Ada Clariski juga, ada banyak sahabat KKI. Oke, KKI ya. Oke, kita kembali lagi dia bertanya dengan Pupu ya. Sesuai dengan pertanyaan kita malam hari ini itu tema kita malam hari ini adalah apa tuh? Gregetan aku. Apa? Aku memilih bahagia gitu loh. Kita bingung ya pengen mengutarakannya karena semua orang mungkin tahu ya, semua orang yang memfollow menjadi followers Pupu ataupun mungkin bahkan jadi followersnya Kino itu juga followersnya Black itu sudah pada tahu kalau misalnya Pupu ini bisa dibilang ada tadi udah dikasih tahu ya. Apa sih tadi? Single Fighter. parent. Single Fighter atau parent? Single parent ya. Atau gender. Widow. Window ya. Nah, dengan perjalanan Pupu yang tadinya kamu pernah bekerja di di provider sebagai supervisor atau juga pernah bekerja oil and gas sampai akhirnya kamu mempunyai bisnis yang bisa dibilang ini bisnis besar. Benar. Yang sampai akhirnya kamu dikenal dengan entrepreneur online. Apakah kamu sudah sukses sudah kita tanya tadi, tapi apakah kamu sudah bahagia? Enggak, lo belum ngasih tahu apa yang udah lo dapet dari ini. Oh gitu ya. Tadi kan sempat keputus. Iya, kan? gara-gara tadi kita kan off dulu ya. Bener. Dari sekian banyak bisnis yang udah lo jalanin akhirnya. Banyak nih bisnis itu. Eca-ecanya baik. Iya, Ya kan? iya. Pernah juga arisan berantai tuh kan. Enggak, jadi dari sekian banyak bisnis yang udah lo jalanin, akhirnya lo stuck di bisnis ini karena lo ngerasa nyaman dan mungkin juga benefit yang udah Lo lo dapetin dapet tuh banyak besar. gitu. Udah apa aja sih bisa lo jabarin yang udah lo dapetin? Sampai sekarang sih aku bisa nafkahin kedua anak aku. Suami kan ada kan Kak? Enggak ada sayang, nanti kita cari dulu ya. Nanti kita bahas soal ini, mana tahu biro jodoh juga ada di sini kan. Oke, kategorinya anak kamu sekarang lagi masih sekolah. 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 Yang satunya sekolah, yang kedua enggak sih baru 2 tahun. Tapi bukan sembarang sekolah Kak. Anaknya Karena kan kita sering sekolahnya- banget lihat di instastory-nya dia kemarin itu Dia di instastory kan dia udah ngejabarin biaya sekolah sekian, biaya susu sekian. Berarti kan sekolah anaknya tuh bukan sekolah yang kaleng-kaleng ya kan? banci kan ya. Tuh lolos jadi batch kaleng lagi. Enggak, Maksudnya- bukan yang kaleng-kaleng dan kalian Pupu itu benar-benar yang lu bekerja keras mendapatkan uang, mendapatkan hasil sampai akhirnya lu benar-benar yang pengen anak lu tuh lu bahagiakan dengan sekolah yang bagus gitu ya. Benar. Kayak misalnya namanya ibu itu kan pasti pengennya yang terbaik ya, dan terbaik itu pasti agak lumayan mahal tapi worth it lah untuk kita bayar gitu kan. Karena kalau pendidikannya bagus pasti duitnya pasti Bagus juga. Bagus. juga. Tapi apakah menjamin anak kita akan jadi bagus juga? lihat lingkungan juga kan. Oh, lingkungan, benar juga, Gitu benar-benar. Jadi anak itu tumbuh kembangnya bagus, yang penting lingkungan juga bagus, gitu kan. Biarpun belum tentu juga di sekolah itu juga semuanya bagus kan, belum tentu juga. Tapi kan meminimalis lingkungan yang tidak baik. Karena mungkin lu juga tahu kali lu sendiri tidak terlalu bisa untuk mengajari anak kamu dengan secara bagus. Benar, karena aku dari Sapirius Kak. Oh no. Jadi ada batasan aku masih. Jadi sekolah yang kamu pilih untuk anak kamu itu adalah sekolah yang benar-benar yang buat membawa dia ke arah ke itu ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya nggak dimodalin dari awal agama, ya jangan mamanya loh. Oh gitu ya. Kita belum tahu mamanya kayak gimana ya. Jadi intinya anaknya ini sekolah di taraf
international juga bisa karena duitnya nggak sedikit Kak sekolahan anaknya itu kan. Dulu kamu sekolah di mana inget? Terbuka sekolah. Oh terbuka, pintu terbuka, jendela terbuka. Udah di outdoor sekolah. Di sungai sekolah ya. Pakai C. Oke, jadi Pupu kamu sudah bahagia belum sekarang dengan berhasil menyekolahkan anak kamu di sekolah yang fasilitas mahal? Bahagia itu kan banyak arti ya, Oke, bisa didefinisikan buat kamu, bagi kamu. Kalau misalnya untuk anak aku karena misalnya kan masih kecil kan, masih banyak perjuangan yang harus aku hadapin ke depannya. Apalagi dia masih mau masuk TK. Gitu kan, belum SD, belum SMP, belum SMA, belum kuliah. Kok mirip Tarzan ya? Oh enggak, harus konsen ya ini daripada aku lempar semua ini. Terus jadi intinya definisi bahagia menurut lo itu adalah apa? Hidup dengan dua orang anak dan suami, atau cukup dengan dua orang anak tanpa suami tapi dengan duit melimpah, Cak Musdalifah. Tapi tetap dapat berondong Musdalifah. Lah dia juga hobi berondong. Tapi berondong Musdalifah tuh bisa memaintain. Ayo pertama tidak. Iya, laju cerode keluarga wong. Jadi gimana? Apa nih ini tanya ke? Jadi bahagia lo tadi. Iya, definisi bahagia menurut Pupu. Sih, yang penting anak aku sehat ya. Anakku sehat, ibu aku sehat, keluarga aku sehat gitu aja. Yang penting aku juga sehat. Duit banyak intinya. Duit banyak. Karena katik dia kita dihino sayang. Pernah emang ada pengalaman kalau ketika kita buntu. Karena kan istilahnya kan aku dulu kan di keluarga yang broken home kan. Jadi kan memang dari kecil tuh aku berdua aja sama Jera, sama kakak aku. Di situ yang banyak hina-hinaan yang pernah aku dapetin gitu kan. Hinaan yang masih kayak teringang-ingang sampai sekarang. Kecilin dulu backsound lo. Hinaan yang kayaknya menurut lo nggak bakal gue lupa ini hinaan orang ini, dan itu tuh melekat banget dan lo bakal ngebuktiin sama orang itu. Mak bapaknya broken home lah dunia itu. Maksudnya aku dulu kan istilahnya. Oh jadi nyokap lo sama bokap lo itu sempat pisah di umur kalian berapa? Kalau ayah tuh memang pelaut kan, jadi emang jarang ketemu kan. Popeye Yono. Olive, mama dari Olive. Oil kali Olive. Oh jadi gitu. Sampai akhirnya lu pengen membuktikan bahwa ke teman-teman lu. Sebenarnya nggak ada ngebuktiin juga ya? Nggak ada ngebuktiin juga sih. Tapi ngelihat dari sini aku bisa mengajarkan anak-anak aku. Emang ada orang yang bilang, lihat deh itu keluarga. Banyak banget. Bukan berarti tetangga atau keluarga sendiri. Udah diakui. Mungkin bukan membuktikan, tapi itu lebih jadi motivasi buat lo. Bukan pula salah lagi. Salah. Jadi makanya aku tuh pacak ngajari anak aku jangan pernah menghina orang, biarpun kita berada di atas, karena kita tidak tahu kehidupan kedepannya cak mana wong itu. Karena setiap yang ngino aku belum tentu kehidupannya lebih beda daripada aku sekarang. Contoh banyak contoh sih. Maksudku tuh banyak contohnya. Misalnya aku pacaran dulu. Emaknya tahan pun aku. Asa kok kau ada sama anak aku enak. Kau tuh tidak benar macam mana. Mungkin mengot beber kok tuh. Mungkin tidak benar tadi tuh kan. Mungkin berbaju gak mengot sebelah. Oke, tadi kan kita udah berbicara tentang definisi bahagia, terus juga sampai akhirnya kamu mengakui bahwa kamu dulu broken home, dan sampai akhirnya juga kamu pernah mendapatkan beberapa percikan kali ya dari beberapa teman-teman kamu, bahkan dengan orang tua pacar kamu yang bisa bilang hal yang negatif ya. Nih, gue tuh pengen tanya kira-kira kalau misalnya gue tanya nih, sekarang kan yang lu cari itu adalah sepertinya mencari uang untuk bisa membahagiakan anak-anak lu ya. Tapi kan kalau misalnya hanya ibu dan juga anak itu, kalau menurut gue sih itu belum menjadi sebuah keluarga ya. Kalau misalnya kita tanya nih, penting mana nih antara keluarga atau lu materi? Ya keluarga lah. Tapi kalau misalnya aku nggak ada materi, aku nggak bisa hidupin anak-anak aku. Iya. Nah jadi lu harus pilih salah satu dong, nggak bisa dua-duanya. Harus balance lah. Jadi aku nggak cak mana nada. Nggak kate CV tada aku. Nyari gak lo kak duit. Jadi kamu pilih dua-duanya? Dua lah gitu. Kalau misalnya anak aku siapa? Apa aku di baju cabang camping gak pakai gila? Gitu ya. Kena-kata ke gila gitu. Jadi kamu akhirnya membalancekan antara bagi kamu adalah dua-duanya penting, bahwa saling menopang ya, karena kalau misalnya kamu lebih mementingkan keluarga tapi tidak ada materi, keluarga juga butuh makan dan juga butuh kehidupan. Tapi kalau misalnya kau pilih materi, tidak ada keluarga, kayaknya tambah kosong ya. Gitu. Tapi apakah sudah kamu buktikan dengan kehidupan kamu sehari-hari gitu loh?
Kehidupan yang gimana nih? Kehidupan sehari-hari kamu yang bisa dibilang adalah kamu kan sering curhat di Instagram ya? Nggak juga. Enggak, maksudnya dalam artian yang bagi gue sih kamu tuh bukan curhat sih. Kamu lebih menunjukkan bahwa ini sisi pribadi gue, bahwa gue adalah perempuan sendirian, gue kuat dengan anak gue berdua. Gue berusaha dengan usaha gue tadi yang menjual Almas Indonesia ini. Apakah itu menurut kamu adalah satu kepuasan ketika kamu berani ya lu bisa dibilang sebenarnya kalau ngepost tuh cuma kate gawe bae sih sebenarnya. Tidak perlu nak kubuktikan ya kalau misalnya aku tuh ado atau tidak sih, bukan itu. Karena kadang Instastory atau segala macam tuh hanya sisi sedikit dari kehidupan kita gitu. Okay. Belum tentu juga apa yang kita posting dan banyaknya Doni pacak bagi-bagi ke ini segala macam. Nggak pulo. Terus misalnya juga aku nak sedekah, aku tidak pernah posting misalnya tuh kan ya. Tapi kadang kita harus jengok karena takut kita digunjing ke wong kan. Bahwa masih ada juga sisi positif lo di dalam kehidupan lo. Contoh aku jarang posting anak-anak aku. Nggak tahu kan kalau misalnya aku posting jarang posting gara-gara apa gitu kan ya. Dikiranya aku nggak sayang ada, nggak usah, nggak segala kehidupan kita tuh kan diliatin di Instastory. Karena tuh hanya sisi sedikit kita. Jadi kebahagiaan kita yang kita tunjukin di situ. Gitu. Black diam nggak ngerti. Nggak fokus. Enggak, jadi mungkin di luar dari dia yang suka jalan ke sana sini, tapi bukan berarti lo jalan tanpa arah gitu kan. Tetap mencari nafkah untuk anak-anak di rumah. 2 orang ya anak lo ya. 2 dan 1 ibu. Jadi banyak yang kalau gue tahu Pupu ini yang dia hidupin tuh bukan cuma 2 orang anak ini loh, tapi ada asisten rumah tangga dia 12 kalau tidak salah ya. Cak Ashanti ya. Sampai ke apa namanya coaching nak makan ada asisten. Iya, nak disuapi. Tapi itu boleh, nggak masalah loh kalau memang ada tiba-tiba ke depannya ada, nggak masalah ya. Tapi emang bener, maksudnya dia punya asisten, beberapa asisten, dia punya 2 orang anak, terus juga ada ibu juga. Jadi ya gini, kan? asisten itu sebenarnya untuk biar anak aku itu nggak terlalu main gadget. Jadi gitu kan ya. kawan main sepeda. Ada teman komunikasi ya. Iya, jadi kan bukan hanya, jadi kan aku nih kan kerja, maksudnya kerja bukan memang di rumah. Tapi kan ketika kita kerja di lingkungan anak kan nggak mungkin fokus, gitu kan. Jadi aku butuh seseorang yang butuh asisten yang bisa ya nggak mungkin dong ibu handle aku anaknya gitu. Ketika lu lagi sibuk nih, ketika Pupu lagi di luar negeri, lagi jalan-jalan atau segala macam, jalan-jalan dalam artinya mengambil barang ya, barangnya barang positif ya. Karena dia kan hand carry kan, lo ngambil produk Almas ini kan hand carry kan. Langsung ambil sendiri. Ketika lu lagi sibuk-sibuk banget, berat-berat banget, lu pernah seberapa kangen lu dengan anak lu ketika lu lagi bekerja yang benar-benar berat gitu loh? Kalau misalnya ke luar negeri kan paling cuma 1 hari langsung pulang kan, nggak terlalu yang lama banget. Nah, ketika corona kemarin sih aku sempat karantina sendiri, takut kena anak-anak aku. Di situ yang aku ngerasa, kangen banget nggak bisa ketemu anak kan. Tapi di situ aku juga positif thinking karena anak aku juga sama bapaknya gitu loh. Karena setelah pisah juga aku sama mantan suami itu benar-benar udah kayak temen. Jando Ayu ini ya. Udah dibilang tadi Caca tahu pula. Ya kayak Caca lugu. Tapi hubungan dengan suami masih baik ya. Karena gini loh, biarpun kami berdua itu pisah, jangan sampai anak-anak itu kurang kasih sayang. Karena kan dari sebelum aku memutuskan oke, kita pisah gitu kan, karena aku sendiri backgroundnya adalah broken home, aku nggak mau anak aku tuh kayak aku gitu loh. Tidak tahu aja dalam ruangannya broken home nggak loh? Alah, salah, bukan temanya. Aku adalah anak broken home. Dalam ruangan. Kita memilih bahagia, bukan aku. Iya, jadi jadi lo pernah nggak yang kayak galau? Lo pernah nggak kayak galau gitu? Ada perkataan anak lo, abang ya kayaknya yang lebih dewasa ya. Pernah nggak sih abang itu ada omongan apa gitu yang sampai bikin lo tuh yang aduh nampar banget deh omongan ini gitu, sampai bikin lo nangis, sampai bikin lo yang tapi kalau kita lihat emang lu akrab gitu ya dengan abang, dengan adek ya. Jadi gini loh, biarpun kemarin itu misalnya ada bapaknya mungkin
ya ngeluarin sisi jeleknya ke anak gitu kan, aku sebisa mungkin kasih tahu abang, papi kayak gini, jadi dia nggak benci sama bapaknya gitu loh. Sempet kemarin tuh sampai berapa minggu dia nggak mau ketemu sama bapaknya karena kan pada saat itu dia ada di situ. Awal Dia agak trauma gitu kan. Jadi gitu nggak ya. mau sama papi kayak gini. Terus aku jelasin, nggak, papi itu baik kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya aku bujuk sampai bapaknya bilang, aku mau jemput abang, mau nggak dia datang? Gitu. Oh itu papi klub ya? Papi klub. Emang abang ngomong apa dia? Emang kok diem no? Iya. Abang ngomong apa sih sampai bikin lo yang lo nggak boleh benci sama papi gitu? Adalah, Emang apa yang dia lihat? Pokoknya, apa yang dia ngomong gini, apa ke lo? Jadi ketika aku tuh pisah, aku tuh selalu dibilang, pupu mentang-mentang udah agak naik, meninggalkan suami aku dulu, bukan ya. Miskin, wong udah kate gawe kan. Tapi istilahnya untuk ekonomi kan aku lebih tinggi. Jadi dikira orang aku udah maksudnya ketika kamu berhasil ya? Ya, aku ninggalin suami aku gitu loh. Image-nya seperti itu. Yang ada. Okay. Padahal mereka benar. Tahu. Mana ada? Padahal enggak ya? Enggak lah. Oh kan? gitu. Karena kalau misalnya aku memilih seperti itu dari awal, aku memilih tidak mau sama dia gitu kan. Itu kan jadi pas waktu ketika lu pisah dengan suami lu itu akhirnya banyak rumor yang beredar bahwa lu ketika lu udah berhasil lu beranak malah meninggalkan suami lu. Iya benar. Oh gitu. Ya, tapi itu. padahal itu tidak benar ya. Aku cerainya bukan gara-gara faktor penghasilan. Bukan. Jadi ya dia seorang pegawai BUMN lah, pas aku tuh lumayan lah kan untuk ini kan. Iya benar. Tapi bukan hal itu, dan aku tidak pernah kasih tahu cerainya tuh kenapa gitu kan. Ya udah terserah, aku nggak pernah mau membuka aib keluarga ya. Kan keluarga sih, istilahnya itu mantan suami aku gitu kan. Pernah nggak anak lo yang mami kangen sama papi atau pengen papi tidur di aku sini? Alhamdulillah atau ya punya kadang palingan anak aku yang kecil yang masih belum perempuan papi ya. mana, papi mana, Adik ya. papi mana, karena kan adik itu memang lebih dekat sama bapaknya dan anak cewek, perempuan kan, biasanya ya. papi mana, dan dia tuh emang kalau anaknya pertama emang sering tidur rumah bapaknya karena kan dia sering ke rumah mbahnya itu, jadi akrab gitu kan. Yang kecil kan agak ribet. Jadi harus nunggu bapaknya dulu kan di rumah kan. Butuh berapa lama sih kemarin tiba-tiba bisa berkomunikasi lagi setelah bercerai? Langsung ya? Aku tuh biarpun aku misalnya ibarat disakitin atau apa, aku nggak pernah benci, tapi benar-benar aku nggak mau balik. Biasanya kan gimana sih maksudnya contoh disakitin? Aduh, dicambuk. Ngeri ya. Sakit lemah. Kudo pokoknya dicambuk. Sambil dongget. Oke deh, masih banyak pertanyaan-pertanyaan akan kita berikan ke Mbak Putri aka Putripu yang bisa dibilang adalah entrepreneur online dengan beberapa produk-produk dia yang berhasil dijual di pasaran ya, khususnya di Palembang juga. Jangan kemana-mana, kita akan balik. Jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi. Betul. Oke, ada Bunga Citra Lestari, Menghapus Jejakmu featuring Noah ya. Jadi lagu ini juga sempat menjadi lagu yang fenomenal pada zamannya Peter Pan atau Noah. Terus juga di recycle ulang sama BCL, tambah melejit gitu loh. Layaknya mungkin kalau misalnya di Black yang merecycle tambah melejit pasti. Tambah, nanti kan featuring KKY. Loh? Iya. Nggak cocok dong sama KKY Megan Strom. Dua buntel ya. Iwak kali ya buntel. Oke, kita kembali lagi masih di Blacky bertiga. Ada Mbak Pupu juga, entrepreneur bisnis online yang sukses memasarkan produk Almas, minuman diet, ya kan, yang aku pun juga sempat mengkonsumsinya. Bahkan aku pun juga sempat mengkonsumsinya. Iya, dulu sebelum aku kenal dengan produknya Almas ini, timbangan aku berapa? 80. Terus turun berapa box aku minum, terus aku turun sekitar 75 enggak, aku berhentinya di 72. Berhentinya dari 80, aku berhenti di 72. Selanjutnya ada endorse lain juga. Cico ya, artis endorse. Marah kayak Ayu ini. Aku juga pun kalau produk Almas ini juga aku kemarin sempat minum apa pun lupa deh, pernah. Slimda. Racun kalau salah sempat kau minum. Slimda itu juga dulu membantu banget buat aku fitness karena kenapa? Karena itu bentuknya kopi ya. Jadi kalau
misalnya kopi kan juga perlu pas waktu fitness tuh, jadi bikin itu tetap semangat, apalagi pas waktu kerja tuh nggak ngantuk dan nggak bikin sakit perut lo, karena kan abang kan mah iya kan nggak bisa minum kopi. Nah itu bagus. Dia kan mah kan, jadi kan minum Slim Dah itu jadi kopi kesehatan. Iya. Benar. Gitu. Jadi dan juga dia ada ginsengnya ya, ginseng ya. Ada ginseng nggak sih? Aku ada nih. Ginger. Jadi buat kalian semua yang di rumah, aku dan ini juga bukti Kinoy. nyata loh kalau gue minum Slim Dah. Bener, aku dan juga Kinoy adalah pengkonsumsi produk Almas sendiri. Dulu aja deh, biar orang dulu timbangan aku 80 kilo, terus aku sempat minum 4 kotak kalau nggak salah konsumsi produk Almas ini, itu stuck di 72 kilo. Gitu dari ya. 80 langsung ke 70, tapi tetap ada proses olahraga kayak kemarin juga. yang punya salah satu ada salon di Palembang itu, anaknya itu kan gendut banget. Dia udah keliling-keliling ke dokter, ke akupuntur, udah nyerah semua gitu kan. Jadi pada saat aku lagi ngapain rambut di situ, aku tawarin nih. Itu dari udah 7 bulan dia turun sekitar 15 kilo kalau nggak salah. Oh, banyak. Itu iya itu makanya orang tuanya tuh makasih banget, karena dia sempat benar-benar stres karena anaknya itu gendut banget, nggak bisa kurus. Alhamdulillah. Gendut mana anaknya dengan Big Illusion? hampir sama tapi tapi memang dia benar-benar niat ya, biarpun kita ini kan fungsi pinggul sendiri kan tuh menahan nafsu makan. Benar. Terus kalau dibarengin sama olahraga lebih cepat memang. Kalau untuk Daslim sendiri, ketika kita makan banyak, kita minum ini besok keluar tanpa rasa mules. Itu aja bedanya. Oh ya, jadi gimana nih caranya mungkin buat teman-teman gini Mbak Putri ya, Mbak Putri. Mungkin ada teman-teman yang ntar bakal nonton ini di YouTube atau mungkin yang sekarang lagi dengar kita di live streaming yang pengen pesen yang pengen gitu jadi loh. Jadi reseller juga bisa. Nanti langsung pesen aja buat teman-teman ataupun juga sahabat online yang mau jadi reseller ataupun juga yang mau beli obat minuman diet ini. Enggak, minuman diet ini bisa langsung DM ke Mbak Putri ini bisa tadi. Ke Almas karena emang itu terbukti di aku sendiri dan juga Kine sendiri mengkonsumsi produk Almas ini tadi. Ini kita awalnya sih gue mengakui ya bahwa pertama kali gue sama Pupu tuh di endorse, tapi setelah ini gue beli karena gue sudah merasakan hasilnya ketika gue fitness gitu loh. Ini benar-benar menambah stamina gue pas fitness. Karena kan gue kan kerja nih 8 sampai 5 sore. 8 ya. Terus jam 7 malam ya. Jam 7 malam gue tuh biasanya langsung fitness. Nah, karena gue butuh tenaga, biasanya gue minum ini. Ini bikin gue nggak ngantuk dan bikin gue jadi semangat. Pokoknya yang kopi kan biasanya kan pecinta kopi ini dia nggak bisa minum gara-gara mah. Tapi ini nggak sama sekali. Jadi gue juga mau ngasih testimoni ya buat sahabat online aku ya. Nih Kak Black masih konsumsi enggak? Sekarang aku udah hampir 1 tahunan ya nggak konsumsi. Hampir. Gue bilang kan hampir 1 tahunan itu nggak konsumsi dan beneran nanti pulang ini aku timbang lagi, timbangan aku itu di 71, 70, 71, 70 gitu terus stucknya di angka itu, enggak naik, enggak turun gitu. Jadi kalau menurut gue mau ngasih testi nih buat sahabat online, enggak apa-apa pakai testinya ya. Nggak apa-apa keluar duit sedikit agak banyak, tapi memang benar-benar bermanfaat daripada lo beli obat diet ataupun juga minuman diet yang harganya belum ada buktinya sedemikian rupa, tapi lo malah ngos-ngosan, lo malah mending lo beli ini yang nggak ada efek sampingnya sama sekali. Benar betul sekali. Jadi sebelum juga aku mau jual, jadi aku tuh nggak mau misalnya konsumen aku tuh beli produk yang udah mahal tapi nggak berhasil dengan badan dia kan. Jadi aku cobain dulu dong ke badan aku sendiri kan. Oh, kayaknya ini yang bener-bener bisa, makanya aku bawa ini ke Indonesia. Bahkan Anissa Bahar pun juga konsumsi ini loh, bener kan? Lu tau dari mana? Oh bener ya? Karena aku follow Instagramnya Almas. Oh iya gue pernah lihat. Dia bilang Mbak Pu katanya kirim lagi dong pinggulnya gitu. Nanti gue tag ya Instagramnya ya. Almas apapun lupa gue. Almas Indonesia. Instagram Indonesia. Almas Indonesia. Nah, follow aja deh, itu udah aku tag loh. Dan nanti bakalan ada giveaway juga. Apa tuh giveaway now? Giveaway
giveaway dari produk Almas itu Aswat ya. Ya, Aswat itu bukan Hajar ya? Bukan, dia tuh rambut. Jadi kalau misalnya kalian yang rambutnya tipis itu bisa rambut tipis, rambut rontok. Nah, itu nanti bakal di giveawayin buat kalian semua yang ada di rumah. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan hadiah dari salah satu produk dari Almas Indonesia, silakan ntar bakal masuk di Instagramnya Almas Indonesia. Ntar bakal ada giveaway itu produk ya. Ya mudah-mudahan produknya juga berguna buat kamu dan berhasil kamu pakaikan di rambut kamu. Oke. Kalau misalnya tidak berhasil juga kamu nyewa wig. Oke, pertanyaan tidak serius. Oke. Ya. Pertanyaan ini cowok kaya tapi jelek apa cowok miskin tapi ganteng? Miskin tapi ganteng, Kak. Yakin lo? Miskin tapi karena dia yang banyak duit. Bukan, kalau misalnya dia meraihnya udah kate, duitnya banyak, duit habis be untuk permak radio. Bener enggak? Operasi lah berapa? Habis duit baik. Apalagi kalau sama pupu pacarannya atau nikahnya karena emang bener-bener di maintain. Lo lihat aja pupu kan tuh di maintain banget hidup dia mulai dari semuanya. Oh mau dugem aja dia ganti baju dulu langsung beli. Lah dia mau siaran gini aja dia langsung ganti baju lagi ya kan? Iya, Sarah. Gara-gara lo bilang tadi lu agak ginian. Enggak, karena gini, karena kan sekarang nih aku single gitu kan. Jadi penampilan tuh harus dilihat. Jadi ketika misalnya kita tuh abis dari jadi apa sih baru jadi single. Oh selama ini yang kau tuh matanya udah juga loh. Satu kata nih ya Pu, lo berani keluar rumah ketika ada duit berapa di dompet lo? Kalau lagi buntu aku nak metu. Lo nggak berani keluar rumah kalau di dompet lo tuh cuman ada duit berapa gitu? Biar kita tahu nih kan, biar jadi buat laki-laki yang suka sama pupu bisa. Aku kalau misalnya kalau misalnya sejuta tinggal di dompet itu udah pening. Nah, jangan bangga kamu ada duit sejuta di dompet. Jadi keluar, hello, jajan anaknya bayar sehari sejuta. Balik pertanyaan tadi balik dengan aku lanang itu ngeri. Balik ke pertanyaan tadi ya, itu berarti kamu lebih memilih cowok miskin tapi ganteng. Iya no. Oke, gue udah menebak sih ketika bikin pertanyaan ini karena bisa lu kan emang seperti itu ya. Iya nah, kalian tahu sendiri kan aku sukanya seperti apa. Kenapa sih kamu nggak pilih cowok kaya tapi jelek? Nak muntah kan. Oh ya Allah. Bukan saya gini loh, karena kan kita tuh hidup sama dia, bangun tidur, kita langsung. Ini kan cowok kaya. Kan kalau orang tuh kan kayak cewek video kan, callan gitu cantik. Cewek cantik itu ketika dia bangun tidur. Gini loh, bukan misalnya gini loh, good looking lah gitu. Jadi yang benar-benar dilihat tuh bagus dari ajang. Ya tetap dong good looking kategorinya tetap ganteng. Iya gitu. Jadi lu manis lah, yang kayak lah. Iya sih benar juga memang benar-benar. Terus mantan suami atau mantan pacar terakhir? Apa? Pilihan. Lo milihnya. Lu pilih mantan suami atau mantan pacar terakhir? Pilih untuk apa dulu nih? Ya lu pilih aja, maksudnya ya, mungkin dari sifatnya, dari apa gitu. Kalau gini loh, kalau ketika kita pisah itu pisah benar-benar pisah, bukan pisah mati ya. Kita cari itu perbedaan bukan kesamaan. Misalnya kita ditinggal meninggal, pasti kita cari kesamaan dengan yang istri kita suami kita yang kemarin. Kalau kita cerai kayak gini, kayak aku ini, pasti cerai hidup. Kita cari perbedaan oleh yang kemarin. Ngerti gak sih? Aku nggak mau dong yang sama kayak kemarin, makanya aku pilih mantan pacar. Oh, lu pilih mantan pacar akhirnya. Karena kan kalau mantan pacar itu ganteng, gedang, ngoter. Bukan gini loh, ya kan aku pisah sama mantan suami kan gara-gara sifatnya, berarti aku nggak suka sama sifatnya. Oke, berarti lebih ke situ ya. Jadi intinya mungkin pupu ini adalah setuju nggak sih kalau lo dikategorikan gini nih? Lebih mencari laki-laki yang mempunyai banyak waktu untuk lo. Gini, salah juga. Apakah lo tipikal cewek-cewek yang hobi dimanja? Itu juga, gini loh. Siapa sih yang nggak suka dimanja kalau perempuan ya kan? Tapi kalau kelebatan, mundur. Gini loh. Ngenyek ke. Gini. Aku itu oke kita menemani. Mengemis cinta. Bukan, enggak. Aku menemani. Aku mau menemani sukses gitu loh. Oke, kalau misalnya sama aku kita benar-benar cari uang bareng-bareng, kita sukses sama-sama. Tenang, kalau sama aku pasti maksudnya gini loh, aku akan nemenin kamu dari bawah. Nah, jadi kalau aku enggak, aku dari atas dulu baru ke bawah. Oke.
Pas sampai pojok julak ke. Iya. Jadi memang nyari suami itu bukannya modal duit bapaknya kaya atau apa, yang penting dia mau kerja dan tanggung jawab. Oke, manis. Oke, liburan bareng pacar ke Paris atau liburan bareng anak ke pagar alam tanpa babysitter? Mati aku. Gimana? Itu pusing sekali sayang. Kata babysitter ya? Iya. Jadi lu boleh liburan ke Paris bareng pacar, atau lu pilih liburan bareng anak ke pacar. Tapi lu yang ngeluarin duit ke Paris itu. Enggak, bodoh itu pertanyaan itu. Iya, bodoh, pasti aku milih. Atau lu pilih liburan kamu juga gak cah itu. Gak Atau- apa-apa deh kau katek duit, yang penting kau belaga. tante. Atau lu liburan bareng anak ke pagar alam tanpa babysitter. Sama anak lah. Lu pilih Heeh. anak. Sama anak. Yakin gak sih? Karena besok pacar juga sama itu. Oh, dalam tahun ini lu udah pernah ngajakin anak lu liburan kemana? Kan corona sayang. Enggak, kan corona baru 3 Gini, bulan. kalau aku sih senangnya kayak gini. Aku suka ngajak kayak Kak Black ke hotel kayak gitu. Karena abang juga suka yang seperti itu kan. Karena kan capek. selain anaknya suka ke hotel, Emaknya juga suka ke hotel. Maksud kerja itu. Di saat anak tadi berenang, emak tadi ya ke hotel. Enggak, saya buka kamar sih kok lagi. Puas kamu. Dari meter. Cari pun resepsionis, beli pengaman. Masih musim. Oh gitu ya. Oke, menurut lu nih, ketika lu lagi galau, ya, yang pertama kali ini ada empat pilihan ya. Ketika lu lagi galau, karena kan kalau misalnya gue lihat sih Instastory lu tuh kadang-kadang mungkin lu tidak pernah menunjukkan sisi lu galau, makanya gue tanya ya. Ketika lu galau, satu yang lu cari adalah teman lu, kedua keluarga lu, tiga mantan pacar lu, atau keempat lu cari di aplikasi? Teman. Karena teman aku alhamdulillah mau nemenin aku pada saat aku lagi galau. Lagi galau. Boleh tau gak sih siapa teman terdekat kamu? Karirin. Kalia. Apalagi mereka berdua tuh emang bener-bener pendengar Setia. Iya. Oh, berarti dia bertiga guys ya. Dan bertiga. Tapi banyak juga sih kayak teman-teman yang lain kayak LL, kayak Kamlek juga, Kak Tata, segala macam juga ketika misalnya aku lagi susah, aku lagi galau, Raffle juga, ya semuanya yang masih mau mendengarkan aku ketika aku lagi susah kayak gitu. Gitu. Tapi Untuk sekarang yang lagi deket intensnya mereka. Mungkin sesama perempuan-perempuan yang berprofesi sama ya, pengusaha. Iya betul, juga ya. benar. Dan juga sekarang juga banyak teman-teman yang lain yang dari sisi laki-lakinya, jadi belajarlah menilai sisi gelapnya laki-laki gitu kan. Mungkin aku kadang terlalu bodoh, entah bodoh hujan apa. Harapan lu setelah semua ini ya, ini kan mungkin kan kemarin kita sudah kembali ke yang ada di sekarang ya, seperti corona ya. Iya. Mungkin lu kemarin sempat mendapatkan jatuh bangun ketika barang lu tidak bisa sampai ke Indonesia. Itu kemarin lu Tapi ngapain? alhamdulillah loh bang, selama corona ini biarpun aku susah. Wayo apa lobang? Iya. Jadi aku tuh selama biarpun pada saat corona ini masih bisa dapetin barang. Itu benar-benar alhamdulillah rezeki banget loh. Itu kisahnya itu waktu terakhir lockdown itu aku kenalan dengan seorang wanita dan dia yang negor aku duluan. Mbak nggak ada masker ya? Dia bilang gitu kan ya. Terus dia bilang nggak ada, dia pinjaminya dikasihnya masker itu, terus kenalan, terus dia kasih Instagram. Rambut pendek mbak itu. Buci. Tidak, dia di situ lagi nemui pacarnya di sana. Jadi balik nih aku udah bawa barang kan untuk aku kira cuma 1 bulan lockdown Kuala Lumpur ini, ternyata lebih dari 1 3 bulan. bulanan. Betul. Jadi dia DM aku nih di Almas. Mbak, aku kena lockdown nih. Nah, budak di Kuala Lumpur ngasih kan. Dan alhamdulillah tanpa email, aku tuh percaya banget sama dia. Di situ memang agak kesulitan ya. Ada misalnya kemarin bagasi aku habis berapa juta hilang gitu kan. Dan situ aku udah. Oh jadi kebetulan pas waktu mbak itu lagi di Malaysia, akhirnya lu nitip dengan mbak itu ya? Iya benar. Jadi berarti benar-benar rezeki ya? Iya benar banget. Abis Tapi itu, maksudnya dia juga harus punya kepercayaan penuh juga sama aku orang awal-awalan, baru. misalnya gini. Terus aku juga kayak judi-judian ya masa gitu ya. Sudahlah kayaknya ini ya udahlah. Kasih ini, dan alhamdulillah bener, jadi dia bawain barang aku tanpa meminta uang sepeser pun sama aku gitu kan. Abis itu barang tuh aku udah habis nih, dan Kuala Lumpur masih belum ini kan, belum ini.
dan dapat lagi orang yang baik untuk bantuin aku ngambil barang itu. Oke, kalau misalnya gue tanya nih ya, kalau lu ketika lu ngambil barang ke Malaysia atau Kuala Lumpur itu lu tuh berapa banyak gitu loh? Apakah ada 1.000 kotak atau mungkin udah 1.500 atau? Enggak lah, kalau misalnya sendiri, kalau aku berangkat sendiri itu bisa cuma 200-300 box ya. Box ya. Kalau misalnya kayak kemarin ya, aku sering ngajak si Anggi, Berry sama anak aku kemarin berempat itu bisa ngambilnya 600-700 box. Oh. Tuh, banyak. Karena lo butuh bagasi mereka itu. Ya, kan? benar banget. Karena kendala di garasi lagi. Jadi kan kemarin kan aku mengajak orang, kan sekarang agak susah ya, orang takut naik pesawat lah, apalah kan gitu, dan aku mau cepet, makanya kemana aku cuma sendiri. Kalau sendiri dikit dapatnya karena bagasinya kan terbatas. Oh gitu. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, kita masih balik lagi. Misalnya kita akan balik lagi masih di bertiga guys di Blackie, obrolan Blackie Noi. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan giveaway langsung dari Almas Indonesia, ngantuk? Enggak ngantuk, gue dengerin. Iya. Almas Indonesia berupa apa tadi? Jahwat. Aswat. Apa? Apa? Aswat itu. Pupu bedepus ya. Jadi diskotek aku. Belum dicat ini ya. Apa namanya aswat? Aswat, obat penumbuh rambut. Oke, kamu bisa langsung DM atau bisa kamu langsung ikutin seperti apa giveaway-nya di Instagram Almas Indonesia. Oke, jangan kemana-mana. Oke, kita masuk di sesi terakhir di Di Blackie dan juga bintang tamu kita, business woman. Oke, benar sekali ya. Entrepreneur bisnis Entrepreneur online. muda-mudi. Ya, yang benar-benar muda. Iya benar, dan juga dia perempuan loh. Yang lady from Sumatera, Palembang, yang sukses membawakan Gajah apa dia tuh? yang sukses memasarkan produk Almas, ya, Almas minuman Indonesia, diet ya. yang tanpa efek samping. Tapi apakah semua apapun. produk Almas ini semua tentang diet? Enggak, jadi kan Enggak. dia ini masih banyak untuk kesehatan. Kalau di Kuala Lumpur tuh yang viral itu adalah jus Nusantara Gold, itu untuk diabetes. Oh, banyak ya. Tapi kan karena marketnya itu adalah marketnya ke orang tua, dan tapi teman-teman aku kebanyakan pastikan yang muda-mudi kan. Jadi makanya aku ambilnya ini karena untuk memasarkan itu sendiri pastikan lingkungannya ke yang ketua-tua gitu kan. Apa minuman apa yang produk Almas juga yang bikin lo cantik dari dalam tuh? Karisma. Karisma. Oh, Karisma. Yang bikin lihat putihnya kulit dia tuh putih melepah gitu Ya, kan. Karisma. Emang bener loh dulu ini bukannya body shaming ya. Dulu pertama zaman dulu banget gue kenal Pupu dari SMA, setelah akhirnya dia Beda sayang, beda SMA tuh pada saat aku main basket. Iya, lo kan dulu kan basket. beda banget no. loh. Bahkan terakhir gue pernah ketemu lu pas waktu gue nge-DJ di Konoko Philips ya. Kita Iya, betul. ketemu di mana ya, pas waktu gue mau makan atau lu lagi keluar dari kamar ya. Dan gue tuh pangling banget ketika lihat tuh. Hah? Lu? Tau udah ingat gak Bang, pertama kali yang aku tanya, kenal gak sama lanang ini? Enggak sih. Apa? Kenal gak sama lanang ini? Enggak, dulu pas pertama kali di Konoko Philips. Iya, tapi kan pada saat itu aku langsung nanya lanang. Siapa sih itu? Siapa ya? Wah, kataku. Lu dulu yang pemain basket yang hitam. Tapi dia manis. berubah ya. Ya kadang-kadang emang dasarnya kulit Iya, aku tapi tuh emang emang bener loh, putih, kadang-kadang sayang. juga Tapi nggak seputih yang sekarang ini ya, mungkin karena karisma tadi kan. Iya. Nah. Karena akhirnya produk ini juga sampai akhirnya dia berani ngejual ke pasaran karena berhasil di dirinya gitu. Iya. Bagus benar. juga. Banyak gitu. sih maksudnya kayak serum. Apa kutuan apa potongan rambut udah tadi. Sarau Lana ini. lepas miliknya. Oh, Jadi gitu ya. cak serum, foundation, itu yang di emang skincare banyak sih kalau untuk produk-produk Almas sendiri banyak. Iya. Oh, banyak banget. Oke, Pu, ada beberapa Oke. dua apa sih? Lapar ini saya. Ada beberapa pertanyaan terakhir. Harapan lu dengan lu yang sekarang, dengan kehidupan lu yang sekarang single parent, harapan lu ke anak lu, itu lu pengennya kayak gimana? Atau mungkin bahkan lu pengen punya suami yang kayak gimana nih buat ke depan? Nantinya. Atau dalam waktu dekat lu sudah Aduh, punya belum. calon papi baru untuk mereka berdua? Belum. Untuk sekarang sih aku fokusin untuk nabung ya, karena kan kita nggak tahu namanya usaha ya. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi aku berdoa banget ini sampai aku nggak ada tenaga lagi untuk cari uang. Jadi emang aku fokuskan memang ke usaha ini gitu loh. Jadi aku pengen
pengen fokusin besarin Daslim, Pinggul kayak gitu. Jadi tabungan aku udah cukup sampai aku mati, sampai keturunan aku nih sampai istilahnya sudah settle lah ya kehidupan gitu. lo. Karena ke 1 tahun kemarin itu aku bener-bener yang uang itu nggak bener-bener aku tabung, bener-bener buat kehidupan hedon gitu loh. Tapi belum terlambat banget untuk aku berubah. Gitu. Karena lu juga perlu sadari bahwa rezeki yang lu banyak yang dikasih sekarang itu juga tidak semerta-merta buat lu sendirian. Benar banget. Lu juga dikasih itu juga buat anak lu sekolah gitu loh. Karena banyak rezekinya mungkin juga ke situ ya. Iya, karena kalau misalnya bukan aku yang kerja, harapan siapa? lu nih, kalau misalnya pengen dapat suami, kali aja ntar ada yang denger ya enggak? Gak ada sih, yang penting dia bisa tanggung jawab, terus sayang sama anak-anak, bukan hanya sayang sama aku aja gitu loh. Benar-benar yang tulus, karena yang tulus itu susah gitu. Selama ini udah dapat pacar yang lagi deket? Gak ada yang deket sih sekarang. Nginang. Kalau ini kan namanya jejak digital kan lah ya. Mungkin nanti next kalau anak lo udah gede dia masih bisa denger ini kan karena kan masih streaming di YouTube juga ada. Nanti mungkin apa sih pesan lo buat anak lo? Mungkin nanti anak kalau udah gede kan bisa nonton, oh iya nyokap gue tuh gini loh ternyata pesennya. Aku pengen anak-anakku tuh menjadi anak yang baik gitu loh. Baik sama setiap orang, jangan pernah mempunyai pikiran jahat ke siapapun. Spesifiknya pesan untuk abang. Jadi anak yang baik, gitu aja. Jadi anak yang Iya, baik ya. karena jadi orang yang baik itu susah loh. Tulus sama orang, baik Singgung sama. Black. Ngapa kayak? Singgung. Ngapa kau pun udah baik-baik. Jadi jangan pernah menghina orang, jangan pernah mengecilkan orang ketika kalian berada di atas. Oke, nah Karena dengar ya kita- abang. Karena kita nggak pernah tahu loh, ketika lu sekarang berbicara tentang kita nggak pernah tahu bahwa 5 tahun ke depan, Benar 10 banget, tahun ke benar. depan, apakah kita masih akan tetap seperti itu atau Benar malah banget. dia yang akan lebih tinggi daripada kita. Karena gitu. 5 tahun yang lalu aku tuh pakai motor loh Bang, kemana-mana, nggak ada mobil, nggak ada apa ya gitu kan. Istilahnya aku mau makan di tempat yang mewah itu aja nunggu orang yang traktir. Makanya sekarang ini ketika misalnya aku sudah ada uang sedikit, ketika teman aku memang susah atau misalnya memang aku ingin menenangkan teman-teman aku, karena dulu pada saat aku lagi susah teman-teman aku banyak yang suka Nyenengin suka traktir aku, yuk makan di sini. Ngarepin temen beliin aku kayak steak kayak gitu susah banget untuk makan tuh dulu. Pernah nggak sih Pu, kalau ini kan menurut pandangan gue ya, gue sebagai teman lu, karena gue kenal dengan lu secara pribadi lu seperti apa, lu emang kadang-kadang jadi perempuan suka frontal, lu juga kadang-kadang karena lu ngerasa bahwa ya ini gue, lu Sometimes suka. dia juga suka lose control. Iya, ya kan? banyak nggak sih orang-orang netizen lu itu suka menghujat lu atau Kan lo sering buka Q&A tuh kan. Sometimes ada gak sih pertanyaan yang kayaknya aduh nih kayaknya gak perlu dijawab. Nggak Ataupun ada juga sih. ini kayaknya perlu dijawab deh biar lo bungkem gitu. Aku alhamdulillah belum ada yang ngomongin kayak gini. Karena gini loh, aku selalu hidup apa adanya gitu kan ya. Dan aku tidak perlu menjadi baik di mata manusia. Gitu loh ya. Kalau orang tuh suka sama aduh aku. tuh tamparnya nggak ya. Memang selama ini aku nih pura-pura baik depan binatang. Iya bang, iya bang. Jadi gini loh, aku tidak pernah memaksakan orang ingin berteman dan suka sama aku karena tidak semua wong senang dengan kelakuan kita kan ya. Aku juga tidak pacak maksa kau nak bakal dengan kita gitu lah. Dan yo terserah ya emang cak inilah aku cak ya. Aku juga tidak pernah menuntut teman-teman aku untuk berubah. Ketika memang tidak suka ya sudah nak cak mana lagi. Karena dari dasarnya aku punya niat jahat ke siapapun itu. Tuh. Benar. Tapi itu kan kadang-kadang gaya pandang orang itu kan beda-beda nih, Puya. Kalau Tapi kan lo gampang banget percaya sama orang Pu. Jadi kan bisa, iya. Pada akhirnya enggak, lo tapi sempet Pupu ini bukan gampang percaya sama orang, gampang jatuh cinta kayaknya. Percaya Ya tapi tidak tetap juga gampang percaya sama teman baru, sama orang baru. Pada akhirnya lo Nggak sampai apa-apa. pernah ke malingan. Nggak apa-apa ya sih, kan? kalau misalnya ketika misalnya aku. Tapi dia juga maha pemaaf loh. Kak. Iya sumpah, aku udah Itulah pernah baiknya marah. Pupu ini. Aku udah pernah marah misalnya mereka mau tidak tulus sama aku atau punya niat jahat, ya terserah cik Tuna ya. Aku udah pernah yang cak mano cik Tuna. Itulah enaknya Pupu, dia tipikal perempuan Iya, yang udah tidak pernah. mudah membenci Mendendam seseorang, juga. tidak mudah mendendam dan gampang percaya sama Iya. orang gitu. Jadi- Tapi bukan berarti kebaikan lo itu bisa dimanfaatkan oleh
Black. Kalian kok gue. Jadi gitu loh, ketika misalnya ada orang yang mau kayak memanfaatkan atau apa, Allah tuh langsung kasih tahu tek gitu loh. Kadang lo punya feeling sendiri gitu kali ya. Ada aja gitu loh, ada aja jalannya. Jadi ada ya. Aku kadang aku enggak pernah musuhi orang atau apa gitu kan. Masih temenan, masih welcome, masih apa gitu. Tapi kalau misalnya aku udah kecewa, daripada aku ya palingan blok. Tapi kalau misalnya ketemu langsung, say hi gitu. Tapi kita juga dia pernah sering benci itu sama laki-laki kali ya. Dah juga sih aku sama. Dia bahkan pernah cerita sama gue benci sama lu, Black. Dekat Bulat kami di sini. Ya deh, mudah-mudahan Pupu dengan usahanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya itu ke depan akan sama seperti yang dijulukin orang selama ini Olang maksudnya lu sukses dengan usaha lu sukses dengan sebagai entrepreneur lu, dan mudah-mudahan ke depan lu juga sukses dengan keluarga lu dan juga anak-anak lu. Aku berdoa supaya aku sampai kapanpun aku akan mencari rezeki secara halal. Jauhkanlah aku dengan lelaki yang punya suami istri. Itu karena dari dulu aku sering di rumor-rumor simpenan lah apalah itu. Banyak juga ya pernah merumorkan itu ya. Banyak sayang gitu kan. Jadi itu bukan gimana karena mungkin itu orang-orang tidak percaya dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, mungkin karena mereka nggak tahu ya kegilaan lu mencari uang gitu. Mungkin menurut mereka terlalu instan dia mendapatkan padahal semua nggak instan gitu ini. kan. Sampai aku sakit loh. Kadang kerja itu aku tuh 24 jam. Iya, sampai dia di rumah sakit kan dia masih tetap kerja. Salut loh sama ibu 2 anak ini yang masih tetap fighting. Makanya aku bilang tadi ke semua yang di Instastory segala macam nggak usah dilihat benar-benar. Tidak semua itu benar ya. Kadang-kadang itu cuma melampiaskan bahwa ya seperti ini. Pokoknya aku sangat berdoa. Pokoknya yang paling aku selalu doa sama Allah itu, ya Allah jauhkanlah orang-orang yang mendekat aku tuh yang mempunyai niat jahat. Sama yang punya istri. Karena aku nggak mau benar-benar bukan. Aku gak mau kemakan omongan. Sudah ya Mbak. Gitu. Sudah ya Mbak, sudah. Karena banyak banget lu tersinggung. Aku masih istri orang, sudah ya Mbak. Ya sudah. Karena banyak saya. Oke, gimana tadi yang giveaway tadi gimana? Apakah udah ada pemenangnya belum? Yang Yeah. untuk ngedapetin produk Almas itu Aswat. Produk Almas, tapi bukan hanya Aswat aja yang bisa kamu cari di produk Almas ya. Ada dari Desti Andi dari Malaysia sama Disha Rifli. Wow, selamat. Berapa orang? 2 orang pemenang ya? Iya, betul. Congratulations buat Desti Andi. Desti Andi ini pembeli aku loh, tahu bakso. Tapi dia dari Malaysia. Enggak, dia jawab. Kan dia kasih pertanyaan. Produk Almas ini dari mana datangnya? Judes dia ya bibirnya ya, judes ya. Muncung-muncung ya bibirnya. Ada Disha. Disha, apa tuh nama akun Instagramnya apa Kak? Disha Ariflin. Disha Ariflin. Oke, jadi ada 2 orang ya? Buat Desti Andi dan juga Disha Arifin yang sudah mendapatkan produk Almas yaitu Aswat. Aswat ya. Hajar Oke, ada Black, ada mungkin Pupu ada yang pengen disampaikan ke mana, ke pendengar kita. Gue sih berharapnya semoga nanti kelak Pupu punya toko yang besar. Amin. Iya, dalam waktu dekat yang bisa ngutang. yang bisa benar-benar ngasih wadah untuk orang-orang yang ingin berbisnis juga sama seperti dia. Iya kan, Bu? Mungkin juga ntar ke depan Pupu juga bisa berbagi resep ke teman-teman yang pengen bergerak di usaha yang bisa dibilang entrepreneur online, apalagi perempuan-perempuan yang merasa bahwa karena bisnis belum selesai. Maaf Perempuan yang single parent, bahwa itu bukan berarti lu patah kaki atau lu patah tangan. Itu malah berarti lu harus menjadi semangat buat lu bekerja karena lu punya anak yang akan lu hidupi di masa depan gitu kan. Oke. Sekali lagi, modal berapa bisa jadi reseller ini? Paling kecil itu kalau tahu galau Wong. Berapa? Ya mungkin kan Mbak aku galak Mbak jadi reseller. Nah, iya kan? 5 juta lah. Jadi reseller, ya? Punya modal 5 juta kalian udah bisa jadi reseller Almas ini. Almas Indonesia. Itu yang apa aja produk yang akan dikasih? Bebas. Pinggol sama Daslim.
Pingo. Karena pada saat lockdown Kuala Lumpur yang bisa kita ambil cuma Pingo sama Daslim aja. Dan yang lebih difokuskan kan ini kan. Ya mudah-mudahan juga selesai corona lebih cepat dan akhirnya Pupu bisa bersemangat lagi, bisa berbahagia lagi bersama keluarganya ya. Oke. Dan mudah-mudahan mendapatkan suami yang lebih baik lagi. Bukan berarti kemarin nggak baik ya, maksudnya lebih baik lagi, lebih mengerti Pupu, lebih mengerti anak-anaknya. Nah, didengar lagi ya balah. Dengan Tidak, kalau yang itu sudah hijrah tidak mungkin denger ini. Iya, no. Mana tahu dia punya fake account. Follower Dembo. Oke, kalau gitu kita pamit, kita bertiga pamit. Dah. Thank you. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tetap di Blacky.